Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Jamal Daulay dan NIM 114210066 dari kelas Sistem Informasi Lingkungan kelas B akan mempresentasikan prinsip interpretasi citra dan pola spektral. Yang pertama kita akan membahas mengenai penginderaan jauh ya, yang mana remote sensing atau penginderaan jauh ini adalah cara untuk memperoleh, mengelola, dan menganalisis data yang mengenai suatu objek yang ada di permukaan bumi, yang fungsinya untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Lalu juga ada pengertian lain yang merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi mengenai bumi. Informasi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Lalu ada pun juga remote sensing adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang didapatkan itu dapat digunakan sebaiknya dan diperoleh. Baik, selanjutnya ada unsur dari penginderaan jauh itu ada 8 ya. Ada bentuk, yaitu objek yang memiliki ukuran tertentu, lalu ada ukuran yang berkaitan dengan skala citra, lalu ada rona, yaitu warna hitam, abu-abu dan putih, lalu ada tekstur, kasar sedang halus, lalu ada bayangan yang berdasarkan objek dan waktu pemotretan, lalu ada pola yang ada jenisnya itu menyebar, memusat, dan mengikuti daerah sungai, lalu ada situs yang berbentuk topografi dan geomorfologi, lalu ada asosiasi yang berbentuk fisik. Lalu ini merupakan citra daerah tempat tinggal saya yang berada di Jalan Ahmad Hasyim, Gang Selaras, Klaten, 1 Depok, Sleman, Yogyakarta. Adapun hasil citra tersebut menggunakan Google Earth ya, yang mana dalam konteks remote sensing ini untuk mengakses dan memvisualisasikan data citra satelit yang diterima sebagai sensor. Meskipun Google Earth ini tidak sekomprehensif perangkat lunak remote sensing yang dirancang khusus, ia alias Google Earth ini dapat menyediakan sejumlah fungsionalitas analisis. Penting dicatat bahwa sementara Google Earth ini menyediakan kemampuan visualisasi yang kuat dan intuitif. Untuk analisis penilaian jauh yang lebih canggih, seringkali diperlukan platform dan perangkat lunak khusus penilaian jauh yang menyediakan alat analisis yang lebih mendalam. Namun penting untuk diingat juga, uh, Google Earth ini memiliki batasan dalam hal analisis canggih. Dalam keperluan untuk analisis mesin yang lebih mendalam, dibutuhkan alat dan pemrosesan yang lebih lanjut. Citra satelit tersebut Citra satelit tersebut diambil dari Google Earth Pro 2023 ya. Lalu hasil citra yang didapatkan tergolong ke dalam citra non-foto karena gambar yang dihasilkan itu merupakan dari sensor, yang mana dari sensor pantulan satelit, bukan dari kamera. Lalu berdasarkan sumber sensor, uh, citra tersebut termasuk ke dalam sensor tunggal. Lalu berdasarkan area cakupan dan wahananya, termasuk ke dalam wahana yang beroperasi di luar angkasa, karena Google Earth ini menggunakan pencarian dari satelit untuk mendapatkan gambarnya. Jadi, satelit itu akan dipancarkan dan menghasilkan sensor yang menghasilkan gambar. Lalu ada pola spektral. Dalam remote sensing, pola spektral ini merujuk pada karakteristik dan distribusi energi elektromagnetik. Lalu spektrum elektromagnetik melibatkan seluruh rentang gelombang dari sinar magma, sinar X, ultraviolet, cahaya terlihat, inframerah hingga gelombang radio. Kurva pantulan spektral vegetasi dapat dikatakan merupakan kurva yang paling fluktuatif daripada kurva lainnya, karena kurva ini memberikan pantulan rendah pada spektrum biru, meningkat pada spektrum hijau, menurun lagi di spektrum merah, dan naik lagi pada gelombang inframerah.
Ini adalah pola spektral yang saya gunakan yang dari vegetasi Legipolepine. Lalu pola spektral yang didapatkan hasil dari penggunaan citra Landsat yang mana aplikasi pengenalan jauh atau remote sensing yang menggunakannya untuk melihat berbagai macam sumber daya yang ada pada suatu wilayah di permukaan bumi ini. Semakin tinggi saluran Landsat tersebut, maka kemampuan sensor untuk mengidentifikasi suatu objek akan lebih baik dan jelas. Landsat yang digunakan untuk mengidentifikasi pola spektral yang dihasilkan tadi adalah Landsat 8. Alasan memilih Landsat 8 itu karena kemampuan untuk merekam citra dengan resolusi yang bervariasi, yaitu 15 meter hingga 15 sampai 100 meter dengan 11 saluran band resolusi vektor yang berbeda juga. Lalu Landsat yang digunakan untuk mengidentifikasi tersebut adalah Landsat 8 ya, yang tadi saya jelaskan. Lalu citra Landsat 8 memiliki area scan seluas 170 km kali 183 km. Landsat 8 juga memiliki instrumen sensor Early and Third ya, TIRS. Lalu Landsat 8 juga memiliki bukan kemampuan, memiliki tingkat keabuan yaitu 0 sampai 4096, yang mana itu lebih tinggi daripada Landsat 7 yang menyebabkan tampilan lebih baik pada saluran pakrometrik maupun multispektral serta dapat menurunkan kesalahan interpretasi. Ini adalah Landsat 8 dengan jumlah bandnya, wavelength dan resolusinya. Lalu ini adalah uh, saluran yang tadi ya, yang Poly NTRS ini dengan useful for mappingnya. Saya rasa sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.